Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 tempat pesugihan di Indonesia. Nomor 10. Gunung Tilu, Jawa Barat. Gunung Tilu adalah salah satu gunung yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 1076 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu gunung yang cukup populer di kalangan pendaki. Namun, Gunung Tilu juga dikenal dengan berbagai mitos dan legenda yang menyelimutinya. Salah satunya adalah mitos pesugihan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Gunung Tilu adalah tempat yang dihuni oleh berbagai makhluk halus. Konon, untuk bisa mendapatkan pesugihan di Gunung Tilu, mereka harus melakukan sejumlah ritual tertentu. Setelah ritual itu dipenuhi dan dijalankan, maka orang tersebut akan menjadi kaya tanpa bekerja sekalipun. Para pelaku ritual diharuskan membawa berbagai macam sesaji, seperti ayam hitam, kambing hitam, uang dan banyak lagi syarat lain yang harus dipenuhi. Mitos pesugihan di Gunung Tilu sudah ada sejak zaman dahulu. Cerita yang beredar, banyak orang yang telah menjadi kaya setelah melakukan ritual pesugihan di gunung tersebut. Namun, ada juga banyak orang yang mengalami kerugian dan bahkan kematian setelah melakukan ritual pesugihan. Nomor 9. Gunung Lalakon, Jawa Barat. Gunung Lalakon di Kabupaten Bandung kini jadi perbincangan hangat. Kelompok Turangga Seta meyakini jika di bawah gunung itu terdapat piramida seperti di Mesir. Namun bagi penduduk sekitar gunung tertinggi di Kabupaten Bandung itu terkenal dengan keangkerannya, bahkan sering dijadikan tempat pesugihan. Anggapan angker juga dilontarkan Ketua RW 15 Desa Jelegong Zakir. Menurutnya dulu sering pendaki di Gunung Lalakon kesurupan. Menurutnya di puncak gunung, ada 3 makam yang tidak diketahui asal-usulnya, juga banyak batu yang sering dijadikan tempat meminta. Dan tempat ini diyakinin masyarakat dapat memberikan kekayaan secara instan. Untuk syarat mendapatkan kekayaan tersebut dibutuhkan pengorbanan lebih. Dan pasti segala hal yang instan memiliki resiko yang tinggi. Nomor 8. Gunung Lawu, Jawa Timur. Gunung Lawu berada di wilayah antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Ngawi dan Magetan Provinsi Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki pemandangan telaga Sarangan yang indah. Namun, terdapat ritual pesugihan dengan membawa ayam cemani yang kerap dilakukan di sini. Berbagai kisah sukses orang-orang yang konon katanya melakukan ritual pesugihan di Gunung Lawu banyak kita dengar. Namun demikian, kisah yang sangat mengerikan yang berujung penyesalan juga mengiringi kisah sukses para pelaku pesugihan Gunung Lawu. Bagaimana tidak, pesugihan Gunung Lawu yang konon katanya memerlukan tumbal dari anggota keluarga pelaku, entah itu istri atau anak. Biasanya, tumbal anggota keluarga ini akan diambil penguasa Gunung Lawu setelah 1 tahun ritual pesugihan dijalankan. Jasad korban tumbal biasanya ditemukan dalam kondisi menggenaskan, penuh luka-luka yang sangat mengerikan. Pelaku pesugihan akan ditemani kuncen, juru kunci, untuk melakukan ritual. Dalam proses ritual tersebut berbagai bentuk penampakan akan muncul menghampiri pelaku. Biasanya penampakan itu berupa berbagai jenis jin yang menyerupai binatang liar seperti ular, monyet hingga babi hutan. Disinilah nyali dan keteguhan hati pelaku pesugihan kembali akan diuji hingga pada akhirnya ritual dinyatakan selesai oleh kuncen. Usai melakukan ritual, kuncen akan menyampaikan apakah tumbal yang disepakati itu diterima oleh penunggu Gunung Lawu atau tidak. Jika diterima,
Itu artinya ritual berhasil dan pelaku pesugihan dipersilahkan pulang sambil menunggu hasil. Akan tetapi hasil yang diterima semakin besar maka pengorbanan juga akan semakin besar. Karena begitulah perjanjian yang disepakati di awal. Nomor 7. Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Pantai Parangkusumo, yang terletak di Yogyakarta, dikenal dengan keindahan ombak jernih yang melambai, pasir putih, dan semilir angin yang berhembus. Namun, pantai ini juga menyimpan sejuta misteri, salah satunya adalah ritual pesugihan Nyi Roro Kidul. Ritual ini dipercaya dapat mendatangkan kekayaan secara instan bagi mereka yang mencari penglaris atau mengejar jabatan. Pesugihan Nyi Roro Kidul memang terkenal karena dapat mendatangkan kekayaan dengan cepat, namun ritual ini juga memiliki risiko yang sangat berat. Praktik ini kerap meminta tumbal berupa nyawa sebagai imbalan atas kekayaan yang didapatkan. Mbah Yadi, seorang pakar kejawen, menyebutkan bahwa ada dua pantai yang terkenal sebagai tempat pesugihan Nyi Roro Kidul, yaitu Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo. Kedua pantai ini terletak di selatan kawasan pantai Yogyakarta dan merupakan objek wisata andalan di daerah tersebut. Dilansir dari Antara, ada hubungan erat antara Nyi Roro Kidul dengan Pantai Parangkusumo yang berjarak 30 km dari Yogyakarta, diyakini sebagai gerbang menuju Kerajaan Laut Selatan yang keramat. Menurut Siti Jumanah, pemandu wisata dan abdi dalam Keraton Yogyakarta Hadiningrat, pantai ini dianggap sebagai gerbang yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib laut pantai selatan. Menurut cerita dari mereka yang sudah menjalani ritual di tempat ini, banyak syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bukan hanya sesajen seperti kemenyan, bunga, dan sejenisnya yang dibutuhkan, melainkan jiwa dari si peminta pesugihan maupun keluarganya menjadi jaminan dari perjanjian tersebut. Selain itu, hari, tanggal dan waktu untuk melakukan ritual tersebut pun harus ditentukan secara spesifik. Dan menurut informasi dari yang sudah pernah melakukan, ritual tersebut dilakukan dengan menguburkan seluruh tubuhnya ke dalam pasir yang ada di pantai itu sampai ritual selesai. Nomor 6. Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pantai Parangtritis jadi salah satu wisata andalan Yogyakarta. Pantai ini dipercaya sebagai pintu gerbang ke Kerajaan Nyi Roro Kidul dan terkenal juga sebagai tempat praktik pesugihan bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan 7 keturunan dengan memilih jalan pintas dan menjadi budak pesugihan. Dengan mempersembahkan diri dan mengabdi kepada Nyi Roro Kidul, konon pelaku praktik pesugihan bisa mendadak kaya 7 keturunan melalui pesugihan Pantai Parangtritis ini. Jika mendapatkan restu dari Nyi Roro Kidul, permintaan menjadi kaya 7 keturunan dari orang yang melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul ini akan melakukan kontrak mati atau kontrak gaib. Sebagai konsekuensi dari jalan pintas yang dipilih pelaku pesugihan ini, mereka dituntut mempersembahkan tumbal pesugihan berupa nyawa manusia. Bahkan tumbal yang dimaksud adalah orang dekat atau orang-orang tersayang yang masuk dalam barisan keluarga pelaku pesugihan itu sendiri. Untuk ritual di pantai ini cara dan syaratnya hampir mirip dengan ritual di Pantai Parangkusumo. Baik itu sesajen maupun tumbalnya. Dan banyak sekali yang sudah berhasil akan tetapi lebih banyak juga yang gagal. Konon ceritanya apabila gagal tidak pernah dapat diulangi lagi. Dan hanya dapat dilakukan sekali saja. Dan apabila gagal itu juga memiliki dampak resiko yang tidak ringan. Dari cerita yang ada, kegagalan disebabkan karena efek yang diterima oleh pencari pesugihan terlalu berat. Seperti jiwa atau nyawa dari keluarga sendiri. Sebaiknya sebelum mencoba lebih baik dipikirkan lebih matang daripada menyesal pun sudah terlambat. Nomor 5. Alas Purwo, Jawa Timur. Alas Purwo berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa sumber mengatakan Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Hutan ini memiliki aura yang cukup mistis,
Bahkan beberapa kisah mistis lahir dengan latar hutan ini, yaitu tempat para raja bersemedi dan bertukar pikiran. Mereka yang masuk alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Tempat pesugihan, suara panggilan yang membawa malapetaka, masih tersimpan keris peninggalan kerajaan Majapahit. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang yang rela datang ke alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan dari mereka bermaksud untuk meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Bahkan, ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapat wangsit di tempat ini. Menurut cerita dari masyarakat, mayoritas yang datang adalah mencari jabatan dan karir yang bagus di tempat ini. Dengan mengorban jiwa dari si pencari pesugihan maupun keluarga sedarah seperti anak atau cucu. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka para pencari pesugihan dapat mengulang ritual tersebut. Nomor 4. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 4. Gunung Gede, Jawa Barat. Gunung Gede yang terletak di Cibodas, Jawa Barat ini ternyata juga dikenal sebagai tempat mencari pesugihan. Mitos yang beredar ada ritual yang dinamakan Munding Seuri, yaitu pesugihan yang mengharuskan anak dari pelaku dijadikan tumbal sebagai ganjarannya. Jadi mereka harus menerima jika wajah anaknya menjadi cacat. Kebanyakan setelah melakukan ritual ini, sang anak yang dijadikan tumbal kelak akan menjadi sumbing. Mitosnya tempat yang dilakukan tersembunyi, letaknya berada di balik gunung dan harus melakukan perjalanan sehari penuh. Konon ritual di Gunung Gede hanya akan manjur jika dilakukan pada bulan purnama. Nomor 3. Gunung Wijil, Jawa Tengah. Selain dikenal sebagai tempat wisata baru, Gunung Wijil yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo tersebut dipercaya sebagai gudangnya tempat pesugihan. Karena dipercaya memiliki banyak tempat ngalap berkah ziarah makam kuno hingga pesugihan Buto Ijo. Gunung Wijil populer berkat mitos sang penunggu, Buto Ijo. Konon, makhluk halus tersebut bisa membuat orang jadi kaya dengan memberi tumbal berupa manusia. Gunung Wijil Klaten, tempat ziarah para pemburu pangkat dan kekayaan. Gunung Wijil sendiri dipercaya menjadi tempat Buto Ijo yang siapapun bertemu dengannya akan mendapatkan berbagai keuntungan yang tak lepas dari materi. Buto Ijo disebutkan dapat memperlancar bisnis seseorang yang bertemu dengannya, ataupun memberikan uang kaget atau uang tunai. Pemberian yang diberikan oleh Buto Ijo ini tidak bisa didapat dengan cuma-cuma. Meskipun tidak perlu dipanggil dengan ritual tertentu sebagaimana praktik pesugihan lainnya, seseorang yang menerima kekayaan darinya di Gunung Wijil haruslah membawakan nyawa atau tumbal bagi si Buto Ijo. Tempat tersebut cukup terkenal dan ampuh, akan tetapi perjanjian tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Apalagi ingkar janji dan tidak memberikan tumbal. Menurut cerita dari masyarakat, apabila ingkar janji maka sekeluarga akan meninggal dengan tragis dan misterius. Nomor 2. Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah ini terkenal sebagai tempat untuk melakukan ritual tabu, yaitu ritual seks. Tentu saja terungkapnya ritual seks yang terjadi di area Gunung Kemukus membuat pemerintah setempat berupaya keras menghapus image tersebut. Hingga pada saat ini kawasan Gunung Kemukus menjadi objek wisata religi dengan konsep yang baru dan jauh dari kata pesugihan dan ritual seks dan perzinaan. Konon katanya, ritual ini ditujukan untuk mendapatkan kekayaan alias pesugihan. Pesugihan Gunung Kemukus ini ternyata berbeda dari segi ritual hingga tumbal yang dikorbankan. Melalui berbagai ritual di makam Pangeran Samudra atau Pangeran Samudro, pelaku pesugihan Gunung Kemukus bisa mendapatkan kekayaan luar biasa banyaknya tanpa harus menyediakan tumbal nyawa manusia. Pesugihan Gunung Kemukus merupakan tempat yang paling diminati oleh para pencari pesugihan di Indonesia karena tidak meminta tumbal nyawa manusia.
hanya perlu melakukan ritual seks dengan yang bukan pasangannya. Dan dilakukan secara rutin dengan orang yang sama dalam waktu yang sudah disepakati. Karena tempat tersebut banyak sekali diminati, maka banyak sekali cerita-cerita tentang tempat ini. Banyak pencari pesugihan yang berhasil dan juga banyak yang gagal. Apabila gagal dapat diulangi lagi, akan tetapi tidak boleh dengan pasangan yang sama. Karena tempat ini banyak sekali pendatang untuk mencari pesugihan. Tempat ini menjadi sarang prostitusi dan penipuan. Kebanyakan yang gagal karena tertipu dan tidak menjalankan ritual dengan seperti yang diwajibkan. Sampai sekarang Gunung Kemukus menjadi tempat yang banyak sekali acara ritual di sana. Nomor 1. Gunung Kawi, Jawa Timur. Gunung Kawi terletak di sebelah barat daya Kabupaten Malang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar. Selain terkenal dengan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan keindahan alamnya, konon Gunung Kawi juga kerap dikaitkan dengan pesugihan. Gunung berapi yang sudah tidak aktif ini menjadi tempat untuk kegiatan spiritual atau pemujaan, sehingga terkesan mistis. Menurut cerita yang beredar, aktivitas ritual banyak dilakukan pada Jumat Legi. Adapun ritual pesugihan Gunung Kawi disebut-sebut dilakukan dengan cara sederhana. Para peziarah diwajibkan untuk melakukan tapa brata selama 3 hari di bawah pohon keramat, yaitu pohon dewandaru. Sebelum melakukan kegiatan itu, mereka diwajibkan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci di sana. Saat melakukan penyucian ini, pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Setiap orang yang meminta pesugihan harus menawarkan untuk memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Hal itu untuk melanggengkan kekayaannya. Lebih mengerikannya lagi, tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Setelah melakukan ritual, daun pohon dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Menurut mitos yang beredar, daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang gaib setiap hari. Gunung Kawi sudah banyak memberikan kita cerita-cerita menarik dan tragis. Yang sangat menarik dari Gunung Kawi adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan selalu berbeda-beda satu sama lainnya. Tapi semua pasti tumbal darah, jiwa, dan nyawa. Konon katanya, apabila telah berhasil maka si penerima pesugihan wajib datang kembali ke tempat tersebut dengan membawa sesajen yang sudah disepakati. Waktu tersebut adalah tanggal dan bulan yang sama di mana para peminta pesugihan datang pertama kalinya. Apabila penerima pesugihan ingkar janji dan tidak dapat datang sesuai perjanjian, maka dampak yang diterima sangat besar sekali. Menurut ceritanya, apabila ingkar janji maka semua keluarga dari penerima pesugihan akan meninggal secara misterius dan tragis. Jadi sebelum melakukan perjanjian sebaiknya lebih dipikirkan dengan matang dan lebih bijaksana karena dampak dan resiko yang begitu besar. Dan ini melanggar semua ajaran-ajaran kepercayaan agama manapun. Lebih baik berdoa dan berserah dan meminta kepada Yang Maha Kuasa daripada mengikat perjanjian di tempat-tempat seperti itu. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.